Berita tentang mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang ditahan oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, karena dugaan korupsi impor gula kristal mentah membuat kita semua penasaran. Bagaimana bisa seorang mantan menteri melakukan kesalahan seperti ini? Menurut Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar, Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP ketika Indonesia surplus gula. Padahal, gula kristal putih seharusnya hanya diimpor oleh BUMN, tapi Tom Lembong mengizinkan PT AP. Apakah ini tindakan yang salah? Kita juga penasaran, mengapa impor gula kristal mentah itu tidak melalui rapat koordinasi instansi terkait dan tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian. Bukankah sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan? Pada Desember 2015, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang salah satu pembahasannya adalah soal Indonesia akan kekurangan gula kristal putih pada 2016. Namun, Charles Sitorus, selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Apakah ini tindakan yang salah juga? Kita juga ingin tahu, bagaimana gula kristal mentah itu diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi. Kemudian, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan menjualnya ke masyarakat dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp13.000. Apakah ini tindakan yang tidak fair? Dalam kasus ini, kerugian negara sekitar Rp400 miliar. Bagaimana kita sebagai masyarakat dapat mempercayai para pemimpin kita jika mereka melakukan tindakan seperti ini? Sekarang, Tom Lembong dan Charles Sitorus ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kita semua penasaran, bagaimana proses hukum ini akan berjalan. Apakah mereka akan dihukum atau dibebaskan? Kita juga ingin tahu, apakah ini tindakan yang pertama kali dilakukan oleh Tom Lembong ataukah ini hanya salah satu dari banyak tindakan korupsi yang lain? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa para pemimpin kita tidak melakukan tindakan seperti ini lagi? Berita ini membuat kita semua penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang kasus korupsi impor gula ini. Kita berharap bahwa proses hukum ini dapat berjalan dengan adil dan transparan, sehingga kita dapat mempercayai para pemimpin kita lagi.